People always ask me, when are you coming back to the UK? Never! Are you mad? I wouldn't dare. Negara mana? Dari Prancis. Wow, Bape. Ya. Wah. Banyak orang asing datang ke Indonesia dengan rencana yang sederhana. Liburan 1 atau 2 minggu, menikmati alam, mencicipi makanan khas, lalu kembali ke negara asal. Namun yang sering terjadi justru di luar dugaan. Hari demi hari berlalu, tiket pulang terus diundur, bahkan ada yang akhirnya memutuskan tinggal selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Lalu apa sebenarnya yang membuat begitu banyak bule betah di Indonesia? Ternyata jawabannya bukan hanya karena pantainya yang indah atau alamnya yang memukau. Yang pertama adalah keramahan masyarakatnya. Banyak orang asing mengaku terkejut karena begitu mudahnya mereka disapa, diajak mengobrol, bahkan dibantu oleh orang yang sama sekali belum pernah mereka kenal. Hal sederhana seperti senyum, sapaan hangat, atau ajakan makan bersama menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi mereka. Good day. Yeah, How are you, bro? I'm good. How about you? I'm good. Welcome. Okay, Drink, thank you. drink. Okay, thank you so much. How's So, life? when are you going back? I will go now. You're going today? Yeah, now. Okay, see you. Yeah, bye bye. Monggo mas. Iya, ayo sini. Duduk Okay. duduk aja. Iya kabarnya? Ya, baik apa ya apa. Makan. Maaf. Ya, ya. Maaf, Mas. Maaf. Ayo, mas. Ya, ya. Maaf. Rokok? Enggak rokok mas. Coba Iso kali aja, mas. iki enak iki. Enggak iso. Rokok. Makan. Makan, Mas, makan. Makan, Mas, makan. Matur suwun. Makan. Makan kopi. Kopi Jawa itu. Kopi Jawa. Makan, Mas. Makan rokok. Mana suara? Aku mau curhat dan aku mau dibahas Indonesia karena aku rasa lebih bebas. Dalam bahasa lain, budaya di Australia, wah, ada bagian sedih banget. Kalau aku di Indonesia, aku bisa ngobrol sama siapapun. Halo, apa kabar? Mau kemana? Kalau di sini, orang-orang beneran gak mau ngobrol basa-basi atau apapun sama orang yang mereka gak kenal. Jadi aku 1,5 jam naik kereta, gak ada yang mau lihat aku di mataku, gak ada yang mau ngobrol. Kayak semua orang di sini mengeluh, loneliness epidemic, aku rasa sendirian. Dan mereka juga gak mau ngobrol. Sedih banget, karena di Indonesia, apalagi di Bantul, semua orang ramah. Jadi aku feel homesick. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Yang kedua adalah suasana hidup yang terasa lebih santai. Di banyak negara maju, kehidupan berjalan sangat cepat. Jadwal padat, pekerjaan menumpuk, dan tekanan seolah tidak pernah berhenti. Ketika datang ke Indonesia, mereka merasakan ritme hidup yang berbeda. Masih ada waktu untuk menikmati secangkir kopi, berbincang dengan teman, atau duduk santai menikmati sore tanpa harus terus-menerus terburu-buru. Mampir dulu ke rumah Bisa, Pak. yang jelek. Rumah ibu di mana? Di sini? Nah. Oh. Kenapa dibilang rumah jelek? Ini bukan rumah jelek ini. Rumah jelek. Ini pemandangan 6 bintang ya. Bintang 6 ya. Orang miskin. Wah, tidak. Masuk. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini guys rumah mungkin dipanggil kayak gini tapi view-nya bagus rumahnya. Masuk. Bagus sekali rumahnya. Minum. Kemudian tentu saja soal kuliner. Indonesia menawarkan ribuan jenis makanan dengan cita rasa yang kaya. Dari warung sederhana hingga kaki lima, banyak bule mengaku menemukan makanan yang justru lebih berkesan daripada hidangan mahal di negara mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, semua itu bisa dinikmati dengan harga yang relatif terjangkau.
This is the first time trying this legendary Indonesian dish called konro. They're originally from Makassar in 1968. Konro is actually a traditional ceremonial dish made using buffalo. This one's beef because buffaloes aren't as common in Jakarta, and this shop's actually been here since 1993. That's before I was born. Let's try the sop konro, its original form first. These kluwek in this. Yeah. So kluwek is like this Indonesian fermented nut used in a lot of our soup. It gives you this really nice earthy nuttiness. Now the beef rib itself, there's fried shallots on top. I sucked it too hard. That is one of the most tender meats I've eaten recently. Traditionally, it's eaten as a soup, but popularized in its bakar form. So found on every table here is this thing called buras. These are basically rice with coconut milk wrapped in banana leaf. So apparently because of their sticky nature, they're really good when paired with things like this. So this has been smoked and covered in peanut sauce. So much flavor going on in my mouth right now. Now peanut sauce adds the sweetness, to the smoky flavor. Indonesian food, man. This is why the Dutch colonized that. Yes. Bisa dimakan? Bisa. You want to try? You use the sun and you dry, and after you can open. C'est comme les noix. Ok. C'est frais. Oh, c'est bon frais. C'est comme les noix frais, j'adore ça. You want to take everything? Nah. Enggak, Ibu, makasih. 59 years old next week and she discovered how grow kacang. Belum lagi keindahan alamnya. Gunung, pantai, hutan tropis, air terjun, dan pulau-pulau eksotis seolah tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Banyak wisatawan yang awalnya hanya ingin mengunjungi satu daerah, tetapi akhirnya memperpanjang perjalanan karena selalu menemukan tempat baru yang membuat mereka terpukau. Guys, sorry. That is my group right behind me there. I have to come over here just to let you know. I'm having a pinch me moment right now. A real pinch me moment. I'm in a fucking desert with fucking horses, bro. Like, look at this guy. I'm with a horse, bro. You know what I'm saying, bro? I'm with a fucking horse. In a fucking desert. With fucking craters around me, bro. God. Yeah, no, this is crazy. Yeah, I just thought I'd make this while I'm live in the desert, you know, and then I'm gonna, like, upload this, you know what I'm saying? Tidak apa-apa. Luar biasa. Saya Raja Bang. Saya Raja. Wah, ini keren, ha? Hal lain yang sering mereka ceritakan adalah rasa kebersamaan masyarakat Indonesia. Di sini, makan bersama, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar mengobrol di teras rumah masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian bule, suasana seperti ini mulai jarang mereka rasakan di negara asal yang serba sibuk dan individual. Yang paling menarik, banyak orang asing mengatakan bahwa Indonesia membuat mereka merasa lebih tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena mereka merasa lebih mudah menikmati hidup. Tidak semua hal harus dikejar. Tidak semua hari harus dipenuhi target. Kadang cukup menikmati momen sederhana bersama orang-orang di sekitar, sudah terasa membahagiakan. Itulah mengapa tidak sedikit bule yang akhirnya memilih kembali ke Indonesia berkali-kali. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate.
Fenomena ini menunjukkan bahwa daya tarik Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam atau murahnya biaya hidup. Yang membuat orang sulit melupakan Indonesia justru adalah suasananya. Kehangatan masyarakatnya, budayanya yang kaya, dan cara hidup yang membuat banyak orang merasa lebih dekat dengan kebahagiaan. Karena pada akhirnya, tempat terbaik bukan selalu yang paling modern atau paling mewah, melainkan tempat yang membuat seseorang merasa nyaman, diterima, dan ingin kembali lagi. Dan bagi banyak orang asing, Indonesia adalah tempat itu. Kalau menurut kalian, hal apa yang paling bikin bule betah di Indonesia sampai ogah pulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.